Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah bahas dan kita telah angkat tentang efek daripada khutbah Kiai Haji Marzuki Mustamar di Masjid Al-Akbar pada tanggal 27 September tahun 2024. Kemudian beliau membuat klarifikasi tentang khutbahnya itu dan bagaimana kita menyikapinya. Mari kita simak penjelasan dari kanal YouTube Kombat Pol TV. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah Pak Marzuki Mustamar ini hijrah ke manhaj salaf? Ya, maka dengan viralnya asumsi-asumsi yang seperti itu, ya, ini ada video terbaru dari Pak Marzuki Mustamar yang membuat video klarifikasi bahwa tidak benar dirinya hijrah ke manhaj salaf. Pak Marzuki Mustamar, ya, bahwa itu adalah framing katanya, ya. Artinya beliau benar tidak hijrah ke dakwah sunnah, tidak hijrah ke dakwah salafi. Dan kemudian asumsi kami, ya, teman-teman yang mengangkat video khutbah Jumat dari Pak Marzuki Mustamar, di mana memang materinya bagus, ya, itu mereka bukan menyimpulkan bahwa Pak Marzuki Mustamar hijrah ke manhaj salaf. Ya, akan tetapi mereka menitik beratkan kepada apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki Mustamar. Itu adalah sebuah kebenaran. Ajakan untuk menegakkan sunnah, ya, meninggalkan bid'ah, meninggalkan khurafat. Ya, karena ajaran Islam ini sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang, tidak boleh dirubah-rubah. Itu memang ajaran sunnah. Adapun mereka berharap Pak Marzuki Mustamar ini hijrah ke manhaj salaf, maka itu sebuah kebaikan. Itu sebuah kebaikan. Dan kita juga tidak berhenti berdoa, ya, mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang menegakkan agama Islam ini, ya, di atas Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf. Jadi nggak ada salahnya kalau berharap Pak Marzuki Mustamar ini ikut hijrah ke dakwah sunnah. Apalagi kalau melihat video khutbah Jumat dari Pak Marzuki Mustamar, ya. Kita lihat ketika Pak Marzuki Mustamar menyebutkan kelompok-kelompok yang harus dihindari, ya, kelompok-kelompok yang berpemahaman menyimpang, Pak Marzuki Mustamar tidak menyebut Salafi atau Wahabi. Padahal biasanya Salafi atau Wahabi itu menjadi momok yang paling besar bagi Pak Marzuki Mustamar. Kalau kita melihat video-videonya, memang seperti itu kondisinya kaum muslimin, ya. Salafi Wahabi itu menjadi momok terbesar bagi Pak Marzuki Mustamar, ya. Coba kita simak video ini. Di Jember mulai banyak Wahabi. Orang Jember sebagian mau. Kurang ajar bangga. Kurang ajar bangga. Bahaya. Di Arab mereka menggusur makam ulama, menggusur makam syuhada, menggusur makam aulia, bahkan makam keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menggusur keluarga Ahlul Bait. Di negeri Indonesia inilah makam aulia, makam Ahlul Bait, makam masyayikh, makam habaib dijaga, dirawat, ya bangga. Dibangun, didanai pemerintah, diziarahi, ditawasuli, ditabaruki, hatta meskipun itu timbali, makam wali itu tetap tibur. Yang kaya-kaya itu negara Islam, tapi isinya Wahabi. Siapa Wahabi? Siapa Wahabi? Banyak membakar, banyak menghilangkan kitab-kitab para ulama, lalu diterbitkan kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa si Abdul Wahab ini berguru? Kepada orang Yahudi, namanya Jeffrey Henry. Tuh. Biasanya Pak Marzuki Mustamar ketika menyebut aliran-aliran yang menyimpang, Wahabi ini nggak ketinggalan. Tapi ketika di khutbah Jumat kemarin di Masjid Al-Akbar Surabaya, ya, tidak disebut oleh Pak Marzuki Mustamar. Justru Pak Marzuki Mustamar ini menyampaikan dakwah di mana dakwah tersebut biasa disampaikan oleh para asatid Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh para asatid Salafi. Ya, bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Kalau ditambah-tambah itu namanya bid'ah. Ya, kalau dikurang-kurang itu namanya khianat. Kalau dirubah-rubah itu namanya khurafat. Kemudian ditambah lagi Pak Marzuki Mustamar terang-terangan mengkritik amaliyah-amaliyah yang biasa dikerjakan oleh kelompoknya sendiri. Seperti sholat rogoib, sholat nisfu sya'ban, ya, perayaan maulid Nabi. Itu kan amaliyah-amaliyah dari kelompoknya Pak Marzuki Mustamar sendiri yang dikritik.
bahwasanya amaliyah tersebut tidak dilandaskan dengan dalil-dalil yang sahih, bahkan dilandaskan dengan dalil yang palsu. Maka wajar kalau kemudian ada orang-orang yang mengangkat video dari Pak Marzuki Mustamar ini, karena memang dalam poin ini misi dakwahnya sama, sejalan dengan orang-orang salafi, memerangi perkara bid'ah. Dan kalau seandainya itu yang menjelaskan para asatid salafi, kan sudah mencak-mencak mereka. Tapi kalau Pak Marzuki Mustamar yang menyampaikan man a'dhama maulidi, wajabat lahu syafaati, itu adalah hadis yang tidak ada asalnya. Dalam kitab-kitab hadis pun tidak ada. Ya, kalau Pak Marzuki Mustamar yang menyampaikan, ya mudah-mudahan orang-orang NU itu paham, menerima. Ya. Jadi kalau asumsi kami memang kaum muslimin, ya teman-teman yang mengangkat video dari Pak Marzuki Mustamar, sebenarnya titik beratnya itu bukan di permasalahan Pak Marzuki itu hijrah atau tidak ke manhaj salaf. Akan tetapi yang dititik beratkan itu adalah isi materi khutbah Jumat dari Pak Marzuki Mustamar. Yang beliau mengajak untuk tidak menambah-nambah syariat Islam, tidak mengurangi, tidak merubah-rubah. Ya. Itu yang dititik beratkan materinya. Dan ini menunjukkan bahwa teman-teman salafi ini orangnya netral, tidak fanatik. Ya. Siapapun yang berbicara tentang kebenaran, mereka angkat. Mereka bantu, ta'awun alal birri wat taqwa. Mereka menggunakan kaidah unzur maqala wala tangzur man qala. Ya. Jadi siapapun yang mengatakan kebenaran, meskipun dari orang-orang yang tidak seormas, tidak sepemahaman, tidak sealiran, tidak sekelompok, ya tetap mereka benarkan. Karena objektif yang disampaikan benar, meskipun datang dari orang kafir sekalipun, ya harus dikatakan benar. Ya. Tapi kesalahan pun seandainya datang dari para asatid salafi sendiri, yang nggak akan diorbitkan, nggak akan diangkat, nggak akan dibantu, nggak akan disebarkan. Jadi ini adalah kebaikan dari teman-teman salafi kaum muslimin. Ya. Dan sebenarnya juga banyak bukti ya, yang seperti ini bukan hanya 1-2 kali saja ya, kita mengangkat video-video ya dari orang-orang NU di mana mereka menyatakan sebuah kebenaran, ya kita angkat, kita bantu, kita sebarkan videonya. Ya seperti contoh Pak Said Agil Siraj mengatakan bahwa perayaan Maulid asalnya dari Syiah. Ya orang Syiah sendiri menyatakan bahwasanya perayaan Maulid itu asalnya dari Syiah. Ya kita angkat, kita sebarkan supaya apa? Supaya umat ini tahu bahwa acara Maulid, acara perayaan Maulid bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW, bukan berasal dari para sahabat. Ya, perkara orang mau meninggalkan atau tidak perayaan Maulid itu yang nggak ada urusan. Kita hanya menyampaikan saja. Ya, dan sekali lagi kaum muslimin, ya yang seperti itu hal biasa. Ya, Pak Marzuki Mustamar ketika menyampaikan sebuah kebenaran, ya kita bantu, kita angkat kebenaran yang disampaikan. Pak Idrus Romli ketika menyampaikan sebuah kebenaran, kita angkat. Ya, kita sampaikan bahwa itu adalah kebenaran. Kita bantu. Ya. Pak Kiai Lutfi Basori menyampaikan kebenaran. Kita bantu. Seorang Habib pun yang sekarang ini disebut bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka mereka benar keturunan Nabi atau bukan itu nggak penting bagi kami. Ya. Kalau ada Habib menyampaikan sesuatu yang benar, kita angkat, kita bantu. Kita promosikan bahwa Habib yang seperti ini yang benar. Dan tentu disertai dengan harapan, ya mudah-mudahan suatu saat mereka yang berada di atas kebenaran ini bisa bertambah kebaikan-kebaikan, bisa bertambah kebenaran-kebenaran yang datang kepada orang tersebut. Ya. Sehingga suatu saat dia mengikuti dakwah sunnah. Ya, mendakwahkan Al-Quran dan sunnah ala manhaj salaf.